Salam Akademia, kembali bersama saya Christian Wiradendi di channel YouTube. Pada hari ini saya akan membahas mengenai performance management. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan measuring results and behavior. Chapter 5 dari buku Herman Aguinis. Nah, kita akan masuk stage yang pertama mengenai accountability pada chapter ini. Accountability merupakan bagaimana seseorang karyawan, seorang dikatakan mempunyai akuntabilitas adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab terhadap hasil yang dia keluarkan. Nah, cara mengukur seseorang tersebut akuntabel atau tidak based on pekerjaannya dia, hasil pekerjaannya dia disandingkan atau dibandingkan dengan job description yang sudah ada, yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Berapa lamakah dia mengerjakan pekerjaannya dia? Apakah dia cepat, sedang, atau lama? Kemudian berapa berhasilkah, berapa signifikankah apa yang dia capai, hasil yang dia capai untuk membuat organisasinya dia sukses. Nah, setelah itu, setelah kita berbicara mengenai accountability, kemudian kita beralih mengenai objektif atau tujuan dari organisasi. Kenapa dibutuhkan tujuan organisasi? Agar organisasi kita mempunyai landasan, kita akan mengacu kemana? Kita punya cara berpikir kemana, kita mempunyai arah mau kemana. Objektif merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur outcomes dari karyawan itu sendiri, dari organisasi itu sendiri, dan akan membantu karyawan apakah dia sudah mempunyai atau bertindak akuntabel atau tidak. Nah, outcomes merupakan hasil dari karyawan itu sendiri atau dari organisasi itu sendiri. Itu merupakan hasil dari objektif atau tujuan. Nah, tujuan itu harus tepat sasaran. Nah, di dalam buku Herman Aguinis terdapat 10 karakteristik dari tujuan yang bagus atau penentuan tujuan yang bagus bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau Bapak Ibu suka lihat, terkadang selain visi misi terdapat objektif dari perusahaan tersebut. Nah, di dalam buku ini terdapat 10 karakteristik bagaimana perusahaan membuat suatu tujuan yang bagus. Yang pertama, specific and clear. Tujuan itu harus spesifik dan jelas. Kemudian yang kedua, challenging. Yang ketiga, agreed upon. Keempat, signifikan. Kelima, ada hal yang diprioritaskan. Keenam, bound by time. Ketujuh, achievable. 8 fully communicated, 9 fleksibel, dan terakhir adalah limited in number. Itu berkaitan dengan objektif. Stage yang ketiga, kita akan belajar mengenai performance standar. Bagaimana standar kinerja setelah kita berbicara mengenai accountability, kemudian accountability karyawan itu dilihat dari objektif, apakah sudah sesuai tujuan. Kemudian kita akan berbicara mengenai performance standar. Performance merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang dan dibutuhkan standar-standar kinerja untuk membuat karyawan tersebut mempunyai atau mengacu pada standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai keluar dari standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bagaimana kita mendefinisikan atau menjelaskan secara rinci performance dari standar tersebut. Performance dari standar atau standar performance umum di dalam bukunya Herman Aguinis terdapat 3, berkaitan dengan quality, kualitas kerja kita, kualitas kerja karyawan. Kemudian yang kedua mengenai quantity, kuantitas, berapa hasil yang dikerjakan oleh karyawan. Kemudian yang terakhir mengenai time. Nah, di dalam standar tersebut harus mencakup di dalamnya selain dari quality, quantity, due date, kemudian ada hasil yang diinginkan, the desired result. Tujuannya untuk apa? Kalau saya mau go internasional, berarti kualitas saya harus bagus. Kita ambil contoh misalkan harus ISO, kemudian quantity saya harus bisa mencapai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian saya harus target saya ditentukan oleh waktu. Jadi selama sebulan saya harus menghasilkan berapa. Jadi jangan sampai kita sudah buat tujuannya sampai go internasional, tetapi kita nggak bisa
mencapai dalam jangka waktu tertentu atau molor. Nah, di dalam buku Herman Aguinis terdapat 6 karakteristik untuk good performance standard atau standar kinerja yang baik. Yang pertama, related to the position, berdasarkan job key elements-nya. Kemudian yang kedua adalah specific and measurable. Ketiga, berkaitan dengan practical to measure. Keempat, meaningful. Kelima, realistic dan achievable. Jadi jangan sampai yang tidak bisa kita raih atau mustahil. Keenam, kita review secara regularly. Nah, dari 6 ini merupakan acuan karakteristik dalam membuat standar performance. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai standar performance, dan terakhir kita berbicara mengenai bagaimana kita menghitung atau menilai behavior. Nah, di dalam buku Herman Aguinis terdapat 3. Pertama, kita mengidentify kompetensis dari karyawan. Kemudian kedua, kita mengidentify indikator yang sudah ada, yang sudah ditentukan, dan kita memilih pendekatan apa yang mau kita ukur. Nah, di dalam mengidentifikasi kompetensi, hal yang dinilai berkaitan dengan KSA, knowledge, skill, dan abilities dari karyawan tersebut. Terdapat 2 tipe kompetensi. Yang pertama adalah differentiating, kemudian yang kedua adalah threshold. Bagaimana differentiating itu? Allow others to distinguish between average and superior performance. Jadi kita bisa membedakan antara yang biasa-biasa saja sama yang sudah superior. Jadi kita bisa mengacu adanya perbedaan. Oh, ini yang kinerjanya standar, oh ini yang di atas rata-rata. Kemudian adanya threshold. Threshold ini batas. Jadi jangan sampai kinerjanya itu turun. Contoh misalkan di bagian produksi ada threshold selama 1 hari menghasilkan 50 buku, misalkan seperti itu. Nah, pencapaian kinerja threshold jadi jangan sampai di bawah 50. Kalau yang differentiating misalkan targetnya 100, yang biasa-biasa aja ya 100 saja, tetapi ada yang luar biasa aja dia bisa menghasilkan 120, 150 atau bahkan 200. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah mengidentify indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh perusahaan, dibikin per butir. Dan yang terakhir adalah kita memilih measurement dari penetapan standar yang tadi sudah dibahas. Berkaitan, ada 2 pendekatan mengenai comparative system, dan yang kedua adalah absolute system. Nah, comparative system adalah lebih mudah bagaimana kita membandingkan kinerja atau kemampuan, skill, attitude karyawan dibandingkan dengan karyawan yang lain. Nah, itu lebih mudah untuk dinilai. Oh, ini karyawan yang bagus. Oh, ini karyawan yang kurang bagus, kinerjanya kurang baik. Nah, comparative system adalah kita membandingkan satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya absolute system, di mana absolute system kita kinerja karyawan dibandingkan dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Nah, 2 pendekatan perhitungan tadi itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelebihan komparatif kita lebih mudah untuk mengidentifikasi, oh ini yang bagus, yang ini yang jelek. Nah, dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya kita agak susah untuk menilai, sampai sejauh mana ini karyawan dikatakan bagus. Misalnya dibandingkan sama karyawan yang sudah ada. Kemudian agak sedikit bias ketika misalkan rata-ratanya tersebut, oh ini bisa dikatakan baik, oh ini rentangnya katakan kurang baik. Jadi tidak ada suatu standar yang jelas. Nah, di dalam absolute system itu biasa dikenal Bapak Ibu kalau suka mendapatkan kuesioner, ada yang sangat setuju, kemudian setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu lebih kepada bagaimana menetapkan standar-standar dibandingkan standar-standar yang sudah ada. Apakah kinerja seseorang ini sudah dikatakan baik, sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu lebih detail. Keuntungannya itu bisa digunakan oleh perusahaan baik yang kecil maupun yang sudah besar, dan banyak diterima oleh para karyawan. Lebih objektif. Nah, kekurangannya membutuhkan banyak waktu dibandingkan kita yang
komparatif sistem. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga informasi dan ilmu yang saya sampaikan bisa berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.